Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aisyah Tulistiana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan hasil dari kelompok 5 dengan jurnal yang berjudul Pengaruh ROA, PER, dan EPS terhadap harga saham pada perusahaan subsektor perbankan yang terdaftar di BNI periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Investasi merupakan usaha yang memiliki sejumlah dana yang dapat digunakan untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari. Mereka membeli saham dengan harapan untuk memperoleh keuntungan dari naik harga saham atau pembagian dividen pada waktu tertentu. Dengan demikian, investasi tersebut membayar waktu dan risiko yang akan terjadi. Adapun saham merupakan surat berharga yang dibuat oleh perusahaan yang membutuhkan dana dan dapat dimiliki oleh seorang investor. Salah satu fungsinya yaitu sebagai alat investasi di pasar modal. Selain itu, saham menunjukkan kepemilikan modal di sebuah perusahaan yang terbuka. Selain mendapatkan dividen sesuai dengan jumlah lembar saham yang mereka miliki, para pemilik saham memiliki hak untuk mengikuti rapat umum bersama dengan semua pemegang saham lainnya. Selain memberikan keuntungan kepada investor, saham sebenarnya membantu perusahaan untuk beroperasi dan memungkinkan ekspansi. Selanjutnya, harga saham merupakan nilai dalam lembar saham yang ditetapkan oleh emiten. Namun, harga saham juga memiliki nilai yang berubah yang berdampak pada kondisi bisnis dan nilai kurs rupiah. Dengan demikian, saham yang termasuk dalam indeks harga saham gabungan juga mempengaruhi pergerakan harga yang naik dan turun di Bursa Efek Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Nah, oleh karena itu, IHSG akan mengukur semua saham yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam ukuran tertentu. Investor memerlukan banyak data dalam laporan perusahaan untuk menilainya. Nah, data yang diperlukan ini termasuk dalam data tentang aliran kas, kinerja, dan kondisi keuangan perusahaan. Para investor memerlukan informasi yang cukup untuk menentukan apakah minat penanaman modal sesuai dengan harapan agar risiko yang dapat ditimbulkan sesuai dengan total hasil yang diterima oleh investor. Baik, oleh karena itu, laporan perusahaan yang dapat membuat sahamnya memiliki nilai jual yang tinggi dianggap memiliki informasi yang sudah cukup. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, landasan teori. Yang pertama yaitu ROA. Return on Asset atau ROA adalah rasio profitabilitas yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari aktiva yang dipergunakan. Rumus dari Return on Asset adalah Return on Asset sama dengan laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Yang kedua yaitu Price Earning Ratio merupakan salah satu pendekatan yang sering digunakan oleh analisis sekuritas untuk menilai suatu saham atau merupakan perbandingan antara harga pasar suatu saham dengan earning per share dari saham yang bersangkutan. Rumus yang digunakan untuk menghasilkan PER adalah harga per lembar saham dibagi EPS. Yang ketiga yaitu EPS. EPS merupakan tingkat keuntungan bersih untuk lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya yang dihitung dengan melakukan perbandingan antara pendapatan bersih setelah pajak dengan jumlah saham yang diterbitkan. Rumus yang digunakan dalam menentukan EPS adalah laba bersih dibagi jumlah saham biasa yang beredar. Kemudian yang keempat, harga saham. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling diminati investor karena memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham merupakan salah satu instrumen pasar modal yang paling banyak diminati oleh investor karena mampu memberikan tingkat pengembalian yang menarik. Sekian, terima kasih. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kasual. Yang kedua, populasi dan sampel. Yang pertama, populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh sektor
2019 sampai 2023 memiliki jumlah 47 perusahaan. Terus yang kedua, sampel. Teknik yang digunakan dalam penentuan jumlah sampel adalah purposive sampling. Sampel yang ditentukan dalam penelitian ini sebanyak 6 perusahaan subsektor perbankan yang tercatat di BI tahun 2019 sampai 2023 dengan masing-masing perusahaan sebanyak 5 tahun. Jadi total sampel yang diambil sebanyak 30 sampel penelitian. Yang ketiga, tahapan analisis. Yang pertama, uji asumsi klasik. Di uji asumsi klasik menggunakan uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Yang kedua, uji asumsi. Pada uji asumsi ini yang digunakan yang pertama uji F, yang kedua uji T. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai analisis data dan pembahasan. Dimulai dari yang pertama yaitu hasil. Yang pertama uji asumsi klasik yang menggunakan yang pertama satu uji normalitas. Berdasarkan hasil uji Kolmogorov diketahui bahwasannya dari hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,11 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya residual berdistribusi normal. Selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Berdasarkan dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwasannya semua variabel yang terdiri dari ROA per EPS memiliki nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerans lebih besar dari 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dapat dikatakan terbebas dari multikolinearitas. Selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 yaitu untuk ROA 0,63, untuk per 0,87 dan untuk EPS 0,95. Maka dapat disimpulkan bahwasanya dari uji Gratzer ketiga variabel tersebut tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang kedua yaitu adalah uji analisis regresi berganda. Yang pertama uji T atau parsial. Berdasarkan hasil pengolahan data maka dapat diketahui bahwasannya yang pertama dari tabel yang diperoleh diketahui bahwasannya pengaruh ROA terhadap harga saham memperoleh nilai T hitung di 6,054 yang lebih kecil dari T tabel 0,69013 serta signifikasinya sebesar 0,0 lebih kecil dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya hasil uji T dinyatakan H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya secara parsial ROA tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham. Yang kedua, dari tabel di atas diketahui bahwasannya pengaruh per terhadap harga saham memperoleh nilai T hitung min 1,327 lebih kecil dari T tabel 0,69 serta signifikasinya sebesar 0,2 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya hasil uji T dinyatakan H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya secara parsial per tidak berpengaruh dan signifikan terhadap harga saham. Dan yang ketiga yaitu diketahui bahwasanya pengaruh EPS terhadap harga saham memperoleh nilai T hitung 5,001 lebih besar dari T tabel 0,69 serta signifikasinya sebesar 0,0 lebih besar dari 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya EPS berpengaruh tidak signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya adalah uji F atau simultan. Dari pengolahan data dapat diketahui bahwasannya ROA per dan EPS terhadap harga saham memperoleh nilai F hitung 12,314. Maka dapat diambil kesimpulan bahwasannya uji F dinyatakan H0 ditolak dan H1 diterima, yang artinya secara simultan ROA per dan EPS berpengaruh dan tidak signifikan terhadap harga saham. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan. Yang pertama, pengaruh ROA terhadap harga saham. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian ini diketahui bahwasannya ROA tidak berpengaruh terhadap harga saham. Hal tersebut dikarenakan data dalam penelitian ini terdapat perusahaan yang mengalami kerugian dan akan berakibat pada harga sahamnya. Yang kedua, pengaruh per terhadap harga saham. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian diketahui bahwasannya per tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dan yang ketiga, pengaruh EPS terhadap harga saham. Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan dalam penelitian diketahui bahwasannya EPS
berpengaruh terhadap harga saham. Hal ini menunjukkan bahwa apabila nilai EPS di suatu perusahaan semakin besar, maka akan membuat harga sahamnya juga meningkat. Yang keempat adalah pengaruh ROA terhadap harga saham. Berdasarkan hasil uji simultan dalam penelitian ini menunjukkan bahwasannya ROA per dan EPS berpengaruh terhadap harga saham. Baiklah, selanjutnya adalah kesimpulan dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah mengenai ROA, menyatakan bahwa ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang kedua adalah per di sini tidak berpengaruh terhadap harga saham. Dan yang ketiga adalah EPS. EPS di sini memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap harga saham. Kemudian yang keempat adalah ROA per dan EPS secara simultan atau bersama-sama memberikan pengaruh signifikan terhadap harga saham. Dan untuk saran adalah diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan variabel independen yang lebih dari 3 variabel independen sehingga hasil yang diperoleh lebih akurat. Kemudian yang kedua, dapat memperluas sampel perusahaan yang terdaftar di BI, tidak hanya di perusahaan subsektor perbankan. Itu saja. Ampun. Jadi merevir. Dia merevir. Aku jadi tak teman mungkin. Ari deh. Dengan siatas. Iya.